Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Islah yang insyaallah selalu dirahmati Allah dan senantiasa diberikan nikmat kesehatan serta kekuatan iman untuk senantiasa mampu istiqomah menjalankan ibadah, terutama ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Semoga lebih baik dari apa yang pernah kita jalani di Ramadan tahun sebelumnya. Tak lupa salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya ingin memanfaatkan kesempatan naik ke mimbar ini baik selaku panitia penyelenggara maupun didapuk untuk sekedar menyampaikan kultum. Selaku panitia penyelenggara, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muzaki, donatur, jamaah Masjid Al-Islah yang telah berkontribusi untuk mensukseskan seluruh rangkaian acara yang telah dan masih akan kita jalani. Alhamdulillah, tahap pertama kegiatan santunan Ramadan telah mampu kita lalui dengan alhamdulillah sukses sesuai dengan yang direncanakan. Kita merencanakan untuk menyalurkan sebanyak 100 paket sembako dan uang tunai. Alhamdulillah target tersebut terlampaui. Dan pada tahapan selanjutnya pelaksanaan kegiatan Ramadan kali ini, alhamdulillah panitia telah terkumpul dana sebesar 58.772.000 rupiah. Tetapi menurut kalkulasi dari bendahara sampai dengan kegiatan pelaksanaan Idul Fitri, kita masih ada kekurangan dana kurang lebih sebesar 16.900.000 rupiah. Untuk itu semoga panitia tentu akan berusaha sekuat tenaga dan tentu tanpa dukungan dari Bapak Ibu tidak mungkin kegiatan rangkaian pelaksanaan kegiatan ibadah maupun sosial yang telah dicanangkan oleh panitia mampu terlaksana. Dan semoga estimasi kekurangan yang ada tadi insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa tertutupi sehingga pelaksanaan layanan yang telah kita berikan selama hari pertama sampai dengan hari ke-6 ini bisa istiqomah baik sisi jumlah maupun kualitas layanan penyediaan takjil maupun kualitas layanan pelaksanaan kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya. Ada beberapa kegiatan yang memang kita pending, tapi insya Allah apabila dana mencukupi kita akan laksanakan. Salah satunya adalah kegiatan layanan kesehatan dan bantuan untuk baju lebaran buat duafa. Baju lebaran dalam pengertian di sini untuk sholat, baju koko, mukena untuk para duafa yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, karena itu mohon doa restunya agar apa yang ingin kita lakukan ini, ingin kita bisa bahagia bersama-sama menyambut lebaran yang insya Allah telah diputuskan oleh takmir
walaupun pada pelaksanaan awal kita berbeda, tapi insya Allah dalam rapat pleno kepengurusan kemarin telah disepakati bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri ini akan mengikuti hasil sidang ijbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, sehingga apabila terjadi perbedaan maka yang lebih dahulu puasa dihimbau, seperti saya sudah melaksanakan awal puasa, dihimbau untuk tetap memang membatalkan puasa, tapi dihimbau untuk menunda sholat Idul Fitrinya agar kita bisa bersama-sama menjalankan sholat Idul Fitri bersama saudara-saudara kita yang lain di Masjid Al-Islah yang kita cintai ini. Kita ingin suasana ukhuwah dan keguyuban yang sudah terjalin baik selama ini bisa terus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menginjak ke materi berikutnya, saya hanya ingin menyampaikan sedikit karena tidak pada kapasitas saya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak saya pahami, yang belum saya pahami, tetapi saya bersedia maju ke hadapan Bapak-bapak untuk menyampaikan sedikit tausiah ini, tidak lebih dari mengamalkan apa yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sampaikanlah ilmu itu walau satu ayat yang kamu ketahui. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, baik oleh saya sendiri, saya pribadi maupun yang lain. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semua untuk bisa belajar melihat apa yang kita dengar dan bukan siapa yang mengatakannya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, sehari-hari saya banyak celengean. Mungkin ada yang tahu saya mungkin masih penuh dosa, barangkali ada perbuatan dosa yang sengaja atau tidak Bapak Ibu ketahui. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Materi kultum yang saya akan sampaikan pada malam hari ini adalah saya akan mengambil tema menjaga iman dengan merangkul setan. Mudah-mudahan judul ini tidak dianggap kontroversial. Sengaja saya memang mengangkat ini bukan untuk olok-olok memenuhi permintaan dari ketika diskusi dengan teman-teman, tetapi semata-mata untuk barangkali bisa mendudukkan porsinya agar kita tidak gagal paham di dalam memaknai apa yang dimaksud dengan merangkul setan. Apa hubungannya antara menjaga iman dengan merangkul setan? Merangkul setan bukan berarti kita menjadi sahabatnya setan. Ya, dalam guyonan di warung kopi dikatakan kita tidak ada di dunia ini kalau tidak ada setan, tidak ada kita. Artinya bahwa setan berjasa. Tapi bukan berarti kita menjadi sahabat setan, tetapi kita harus mampu menjadikan setan yang dalam tanda kutip seperti disampaikan oleh Ustadz Abdur Rahim pada kesempatan ceramah Selasa pagi kemarin, setan ini meskipun sudah dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan, ketika muncul tindakan-tindakan maksiat selama bulan Ramadan ini, itu tidak lebih dari setan yang ada pada diri kita. Ketika kita berada pada pemahaman yang ada seperti itu, sebelum saya mengajak itu, saya ingin mengangkat sedikit definisi supaya kita juga bisa sama persepsinya. Iman dalam bahasa simpelnya adalah percaya. Percaya kalau dalam bahasa istilahnya adalah
antara ucapan, mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatan adalah merupakan satu kesatuan. Sementara setan di sini sudah jelas dalam pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan seterusnya yang hampir semuanya hafal. Di situ jelas dikatakan bahwa setan adalah bisa disimpulkan sebagai sifat. Baik. Bagaimana hubungan antara menjaga ingat dengan merangkul setan ini? Saya ingin menganalogikan bahwa merangkul, jelas ya, definisi kita merangkul. Merangkul kalau dalam bahasa Jawanya dipeting gitu ya. Merangkul ini bukan berarti kemudian kita jadi ikut yang saya merangkul Bapak lalu kemudian saya ikut kemana langkah Bapak. Itu namanya bukan merangkul. Tapi kalau merangkul kemudian mengajak dia yang kita rangkul itu mengikuti apa yang menjadi gaya hidup dan keinginan kita, apa yang ingin kita lakukan, maka itulah makna sesungguhnya dari merangkul. Tapi kalau kita kemudian merangkul hanya diam, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kebaikan, dalam tanda kutip seperti kemarin disampaikan bahwa dalam bulan puasa tidur pun juga merupakan ibadah, itu ya yang dimaksud dengan merangkul tanpa kita berbuat apa-apa. Merangkul tanpa berbuat apa-apa, ya contoh konkretnya dengan tidur. Nah, tidur ini bukan lagi pengikutnya setan, karena setan tidak mampu membujuk kita. Setan yang ada dari kita tidak mampu membujuk kita untuk melakukan maksiat. Tapi dengan banyak tidur, kita bukan jadi pengikutnya setan, tapi pengikutnya almarhum Mbah Surip. Bangun lagi, tidur lagi. Masih ingat enggak lagu itu? Jadi itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kemudian saya menyinggung, menambahkan sedikit. Kita sering dalam satu hadis, insya Allah kita semua pernah mendengar bahwa Allah itu tergantung pada prasangka hambanya. Prasangka kita. Artinya kalau kita berhusnudzon billah, ya maka hasilnya seperti itu. Kalau kita sebaliknya suudzon kepada Allah, karena yakin kenapa saya angkat topik ini, diakui atau tidak, termasuk saya sendiri, kadang-kadang sedikit terbersit perasaan, oh kok radil ya, cenake. Jadi tolong hindari buang jauh-jauh pemikiran seperti itu, karena kalau kita merujuk pada hadis dari Abu Hurairah yang disampaikan tadi, aku sesuai permintaan dan persangkaan hambaku, maka sesungguhnya kita tidak punya pilihan lain selain berhusnudzon. Saya nggak perlu nerangkan aneh-aneh, dalam bahasa yang paling sederhana, husnudzon billah ini adalah harga mati, bukan harga 0, pakai 0, meskipun 0,01, tidak. Tetapi harga mati yang tidak bisa kita tawar. Karena kalau kita tawar pun percuma. Kalau saya berprasangka buruk atau mangkel bahasa kasarnya kepada Anda, saya bisa ajak Anda tengkar, berkelahi, urusan penjara nomor 10. Tapi kepada Allah, rugi kan kita. Mau marah kayak apa marahnya kita kepada Allah? Terus demo nggak mau sholat selama seminggu begitu. Atau dengan cara-cara lain. Mukul tembok atau naik apa. Yang rugi kita sendiri semua. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita perlu husnudzon
bila. Sengaja tadi pagi saya sedikit share lantunan lirik dari Whitney Houston. Ini menarik. Saya ingin mengambil pelajaran di situ bahwa kita perlu mendengar apa yang kita dengar baik, tidak melihat siapa yang menyampaikannya. Meskipun kita tahu semua siapa Whitney Houston, tapi lantunan yang disampaikan dalam lirik lagu When You Believe ini cukup menarik untuk kemudian kita simak sebagai satu rangkaian bagaimana cara kita meningkatkan iman. Merangkul setan untuk meningkatkan iman. Dari siang sampai malam hari kita berdoa tanpa seorang pun mendengarnya. Hati kita menyanandungkan harapan, senandung yang tak kita mengerti. Tapi dengan belief, dengan iman, kini kita mesti jadi tahu. Kita mesti tak lagi takut, meski tahu banyak hal yang menakutkan. Dengan iman, dengan belief, kita akan mampu menggerakkan gunung sebesar apapun, bahkan jauh sebelum kita tahu kalau kita mampu menaklukkannya. Tapi ketika saat takut, ketika doa kita sering tidak terkabul, asa, harapan nampak seperti burung yang terbang tinggi, melesat gesit terbang meninggalkan asa. Kalau istilah Bob Sadino almarhum, dalam bahasa yang nyeleneh dia bilang, jangan terlalu banyak berharap, karena semakin banyak berharap, semakin banyak Anda kecewa yang akan didapat. Makanya berdoa, meminta itu memang hak kita. Tetapi jangan kemudian terus-menerus, memang perlu istiqomah di dalam berdoa. Tetapi perlu kita ketahui bahwa hak Allah untuk menentukan yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Mungkin belum terkabulnya ini tertunda atau lebih baik dari apa yang kalau kita doa ini kita diijabah Allah saat ini. Ada satu contoh pengalaman bagaimana kemudian kekuatan belief, kekuatan iman ini mampu membuat kita menjadi orang yang kuat. Saya tidak cerita tentang pengalaman Nabi, pengalaman dari kisah-kisah yang disampaikan di Quran. Kebetulan saya mengalami, melihat dengan mata kepala sendiri, teman satu kos saya dahulu. Dia kurang lebih saya, fakir ilmu, mungkin masih sering nyelenean, suka rokokan, sering nonton bioskop. Dulunya begitu. Tetapi ketika kemudian dalam kondisi tertentu dia mempunyai belief, iman yang kuat percaya bahwa takdir, jodoh, rejeki, kekuatan, semua sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna adalah benar, tanpa reserve, benar 100%. Kita pasrahkan. Saya melihat waktu itu teman saya dikeroyok, hampir dikeroyok dengan senjata tajam oleh kurang lebih 20 orangan begitu. Saya tahu karena kebetulan saya juga di samping dia. Dia tidak punya ilmu apa-apa, apalagi saya. Amalannya juga terbatas. Tetapi saat itu yang dipunyai menurut ceritanya adalah iman dan ridho dengan apapun takdirnya. Jadi saat menghadapi musibah bahaya itu dia yakin, ya Allah, kalau memang hari ini takdirmu hamba menjadi wafat karena peristiwa ini, tolong ya Allah, anak istri saya selamatkan. Waktu itu masih pengantin muda. Hamba percaya Engkau maha segalanya dan maha pemberi. Apa yang terjadi?
Nggak perlu seorang, apa yang tadi betul-betul di luar dugaan. 20 orang yang melingkari tadi dengan senjata tajam. Tiba-tiba kayak lari lihat hantu ketakutan. Padahal dia tidak punya ilmu apapun. Apalagi ilmu kanuragan dan lain sebagainya. Tapi ini menunjukkan bahwa belief, kekuatan iman mampu menjadikan diri kita kuat, sekuat baja. Tetapi bukan berarti ketika Allah membuktikan hal itu membuat kita harus sombong, tidak. Kita tetap harus punya sifat fitrah, takut tentu. Tapi pada saat kepepet, ingatlah kita masih punya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sedikit panjang karena tadi saya hanya menambah kapasitas saya selaku panitia. Mudah-mudahan semua apa yang telah kita lakukan dan akan kita nanti lakukan selama kegiatan Ramadan ini bisa berjalan dengan baik dan terlaksana dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.